Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa ba'd. Saudara sekalian, hari ini insyaallah kita lanjutkan kembali kuliahan kita ya. Tema yang kita ingin diskusikan terkait dengan ayat-ayat yang ada hubungannya dengan harta ya. Jadi karena harta itu hal yang penting dalam hidup, diperlukan dan dibutuhkan, makanya Allah melalui Al-Quran itu menurunkan sejumlah tuntunan, aturan agar supaya manusia dalam mencari, memanfaatkan dan mendistribusikan harta itu sesuai dengan tuntunannya. Kenapa? Karena kalau tanpa tuntunan berpotensi untuk terjadinya konflik. Ya, makanya diberikan tuntunannya. Nah, kita ingin melihat sejumlah ayat ya. Dari sekian banyak ayat yang berkaitan dengan harta ya, kita pilih ya di antaranya. Jadi harta dalam Islam itu biasa juga disebut dengan al-mal ya. Ada al-mal. Ada juga kadang yang sebutnya dengan fadlullah. Ya, ada fadlullah. Oke, ada juga yang langsung menyebutkan jenis hartanya ya. Jadi ada kadang disebutkan dengan al-mal atau bentuk jamaknya nanti amwal. Nah, kemudian juga nanti fadlullah, keutamaan yang diberikan Allah. Biasanya itu juga kadang dikaitkan dengan harta. Demikian juga hadis Nabi banyak yang bersinggungan dengan itu. Itu berarti bahwa perlu perhatian serius manakala terkait dengan harta ya. Jadi 3 pertanyaan besarnya di situ, sumbernya, kemudian cara memperolehnya, kemudian cara pemanfaatan. Jadi yang kita lihat adalah sumber harta itu, kemudian perolehan, dan yang ketiga adalah pemanfaatan. Jadi semua ini itu membutuhkan tuntunan, dan Quran dan hadis sudah memberikan tuntunan tentang itu. Tidak semua jenis harta dibolehkan, perolehannya juga harus sesuai dengan tata aturan, dan pemanfaatannya juga demikian. Meskipun secara kasat mata kita lihat bahwa harta itu adalah hasil dari usaha kita, tetapi sebenarnya pada prinsipnya itu adalah milik mutlak Allah. Makanya pemanfaatannya harus sesuai juga dengan aturan Tuhan. Baik, kita lihat salah satu dari ayat itu yang di dalamnya ada fadlullah ya, harta ya. Nanti kita akan lihat yang lainnya nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Nah, sampai di situ dulu ya. Nah, terjemahan sederhananya adalah faida manakala atau jika qudiyatis sholatu, salat telah ditunaikan, fantashiru fil ardi, maka bergegaslah atau bertebaranlah kalian semua di permukaan bumi, wabtagu min fadlillah, lalu dan carilah karunia Allah, carilah, salah satu diantaranya adalah carilah harta-harta yang dikaruniakan oleh Allah. Nah, demikian terjemahan biasanya ya. Fa idza qudiyatis salatu. Kata salat di sini oleh sebagian ulama dimaksudkan sebagai salat Jumat. Kan ini adalah rangkaian dari ayat yang terkait dengan Jumat ya, di surah Al-Jumu'ah. Nah, nanti tugas-tugas makalah Anda nanti kan sudah kita sampaikan, nanti tulis ayatnya. Ya, salah satu misalnya memilih temanya sudah ada, tulis ayatnya, kemudian tulis terjemahannya ya. Kemudian yang ketiga nanti cari kosakata utama ya, cari kosakata ya utama yang ada dalam ayat itu maksudnya. Nah, kalau sudah seperti ini nanti ya sisa cari kandungan ayat atau ya kandungan ayat. Nah, habis itu nanti ada tafsiran ya. Nah, di mana kita dapat? Bisa nanti lihat ke kitab-kitab tafsir, bisa dengan Al-Misbah karya Quraisy, kemudian bisa Al-Azhar karya Buya Hamka ya. Ini 2 yang boleh ya, dan yang lainnya boleh.
Kalau ada yang mau merujuk ke bahasa Arab banyak ya, tafsir-tafsir bahasa Arab. Nah, kalau sudah dituliskan ayatnya seperti ini, terjemahannya juga nanti, dan terjemahannya nanti bisa lihat di terjemahan ya, Departemen Agama ya. Nah, seperti Anda bisa dapat di situ. Lalu cari kosakatanya. Nanti dipilah-pilah seperti ini untuk memudahkan. Fa'idha ya, fa'idha qudiyatis salatu. Nah, di sini ada, kalau Anda amati di situ ada setidaknya 3 penggalan kata yang ada ya. Fa'idha qudiyati as-salatu. Nah, jadi ada 3, 1, ada 2, dan ada 3. Nanti boleh dicari di mu'jam. Fa'idha. Nah, ini seringkali idza bisa nanti kita dapatkan penggunaan idza atau is ya. Semuanya bermakna manakala, jika. Wa iz ta'azzana rabbukum, dan jika ya, atau wa iz qala rabbuka lil malaikati, dan jika atau manakala atau ketika ya. Jadi iza bisa juga berarti ketika, atau bisa berarti juga kalau. Fa idza qudiyatis salatu. Nah, di sini juga nanti kalau Anda belajar bahasa Arab bisa dipilah-pilah yang mana kata benda, mana kata kerja, dan mana huruf misalnya. Qudiya manakala telah ditunaikan sholat. Jadi di sini jelas ini adalah fiil, kata kerja, karena menyatakan kegiatan, aksi. As-salatu, as-salatu karena dia sudah dalam bentuk isim ya, kata benda, maka dia disebut isim, kata benda ya, kata benda. Nah, jadi as-salatu dia sudah jadi masdar. Sebenarnya asalnya juga dari fiil ya, shalla yusalli, artinya salat, melakukan salat ya. Jadi seperti itu. Kemudian fantashiru, ada kata fa, ada fantashiru. Fa'idha fa, jadi ini suatu rangkaian jawab. Fa'idha kudiyatis salat fantashiru, manakala sudah ditunaikan salat, fantashiru, maka bertebaranlah. Jadi ini bertebaran maksudnya di sini, silakan kembali menggeluti profesi atau kegiatan atau kerja setelah salat Jumat maksudnya. Nah, fantashiru, kembali ke tempat kerja masing-masing, yang dagang di kantor, dan seterusnya. Di mana itu? Fil ard, di bumi tentu. Jadi kegiatan yang kita laksanakan sesuai profesi masing-masing di tempat masing-masing ya. Setelah sholat kembali ke situ. Wabtagu min fadlillah. Nah, ini juga rangkaiannya. Wabtagu, dan cari ini ya. Ini wabtagu min fadlillah. Nah, di sini jelas ini adalah kata kerja. Kata kerjanya bentuknya fi'il amar, perintah. Perintah. Wabtagu, dan carilah. Jadi ada kata dan, waw di situ ya, menyatakan dan. Nah, ibtagu, wabtagu, dan carilah. Apa yang dicari? Min fadlillah. Min ya, min itu bisa berarti sebagian. Sebagian dari karunia Tuhan, dari harta yang diturunkan Allah, atau harta yang harta yang ada di dalam kehidupan ya, fadl, keutamaan yang diberikan Allah. Nah, keutamaan maksudnya di sini salah satunya adalah harta. Jadi begini saudara sekalian yang kita maksudkan, kita analisis suatu ayat atau hadis, kemudian mencari kosakatanya, kan paling tidak kita sudah dapatkan banyak kosakata. Iza, qada, melakukan dalam bentuk maf'ul di sini, kemudian as-salatun sudah, fantashiru, maka bertebaran ya, bertebaran. Intasyara yantashiru, fi, di, ard, bumi. Jadi wabtagu, dan carilah, min, sebagian dari fadlullah. Nah, di sini kenapa fadlillah bukan fadlullah atau fadlallah? Karena dia dimasuki oleh huruf jar. Jadi huruf jar fungsinya adalah menjaharkan atau membuat kata setelahnya itu dalam bentuk bunyi bawa. Lain kalau a atau u. Nah, ini maksudnya ya. Nanti setelah itu kita lihat kandungannya, pesannya apa dari ayat ini. Jadi pesannya adalah ritus atau kegiatan-kegiatan ibadah itu harus dilakukan, karena itu kewajiban. Seperti sholat Jumat misalnya. Karena sholat Jumat tidak usah lagi diingatkan, karena itu sudah waktunya, setiap Jumat pasti dilaksanakan. Jadi tapi setelah itu
harus diingat setelah melakukan kegiatan ibadah, ada hal lain yang harus dilakukan, yaitu apa? Intisyaru fil ard, bertebaran di muka bumi, kembali ke kerja masing-masing, melakukan tugasnya masing-masing, dalam rangka apa? Dan setelah itu wabtagu min fadlillah, mencari harta, mencari karunia, mencari rizki, mencari apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Nah, itu satu. Berarti selain ibadah mahda dilakukan, ibadah mahda itu ibadah yang sudah ketentuannya sudah jelas, juga ada ibadah muamalah. Muamalah seperti misalnya transaksi, akad transaksi yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dua-duanya harus disinkronkan, ya, jadi ibadah kepada Allah dan ibadah yang sifatnya hubungannya ke Allah, dan ibadah yang sifatnya hablum minan nas, relasinya dengan manusia. Nah, pesan lain adalah bahwa kita tidak boleh berpangku tangan, tidak boleh pesimis, tidak boleh ragu. Yang dilakukan adalah harus bergerak optimis untuk mencari sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Nah, itu pesannya. Nanti kandungan ayat ini nanti bisa dilihat tafsirnya yang lainnya untuk memperkaya, tafsir Al-Misbah atau tafsir Al-Azhar. Itu dalam rangka memperkaya perspektif kita tentang suatu ayat atau hadis yang terkait dengan tema-tema yang kita bahas. Saya rasa cukup dulu ya, nanti bisa dikembangkan lagi. Paling tidak begini format awalnya ya, formatnya yang bisa kita lihat untuk membuat nanti makalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.